ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Rekam sebenarnya mau rekam, tak kasih rekam gitu suara. Saya didatangi seorang sesepuh, ya sesepuh. Wong tak tanya itu kenal semua tokoh-tokoh, bahkan beliau mengatakan saya sudah beat kepada Pak Nur Hasan. Saya sudah datang ke Kediri, ketemu Pak Nur Hasan. Kalau anak-anak itu baru berapa, dan saya kenal dengan Imam Darah ini termasuk dia memang sepuh itu aja, bukan sesepuh ya, sepuh. Gini, dia hidup di komplek Islam Jamaah, namun sejak dulu dia itu kurang paham gitu aja. Tapi sudah beat, Pak Nur Hasan sudah, tapi bisa dikatakan wa ulaika lahum adzabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat Islam, nikmat iman, bisa melaksanakan ibadah dan terus ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Beberapa hari kita membahas tentang paradigma baru, yaitu buku paradigma pembinaan paradigma baru Lembaga Dakwah Islam Indonesia dari Majelis Ulama Indonesia, yang tujuannya adalah membina, yang tujuannya mengarahkan, dan semoga mau dibina, karena itu yang lebih utama. Jadi mau mereka itu lebih utama daripada isi konten itu sebenarnya, isi buku itu. Yang penting mau dulu sebenarnya. Alatnya, nah itu wasilah, alatnya ada pakai buku itu. Walaupun kita membuat buku sebaik mungkin, namun kalau mereka nggak mau ya sulit sih, tapi nggak apa-apa. Artinya kita sudah punya senjata. Jadi apa yang dipertanyakan, apa yang dipermasalahkan sudah tertuang di buku itu sekaligus jawabannya. Tapi yang paling penting sebenarnya mereka mau dulu. Seperti halnya mereka ketika berhadapan dengan mantan. Semua mengatakan mantan adalah fitnah, ghibah, menjelek-jelekkan, memfitnah, memprovokator. Itu karena memang mereka tidak mendengarkan secara sesama. Karena mereka tidak mau mendengarkan secara seksama, duduk diam mendengarkan. Hanya melihat sepintas aja, mereka kemudian kebakaran jenggot, marah-marah, ketar-ketir, dan lain sebagainya. Tapi coba ketika mereka itu mau mendengarkan, diam dengar, maka dia akan tahu, alhamdulillah, biidznillah. Dan itu banyak yang dirasakan. Kemarin sore, saya lupa mau rekam sebenarnya. Mau rekam, tak kasih rekam gitu suara. Saya didatangi seorang sesepuh. Ya sesepuh. Wong tak tanya itu kenal semua tokoh-tokoh, bahkan beliau mengatakan saya sudah beat kepada Pak Nur Hasan. Saya sudah datang ke Kediri, ketemu Pak Nur Hasan. Kalau anak-anak itu baru berapa, dan saya kenal dengan Imam Darah ini termasuk dia memang sepuh itu aja, bukan sesepuh ya, sepuh. Gini, dia hidup di komplek Islam Jamaah, namun sejak dulu dia itu
kurang paham gitu aja. Tapi sudah beat, Rosan sudah, tapi bisa dikatakan kurang paham gitu aja. Ya katanya beliau, aku ke jane wis beat terus gini, cuma kan biar ini gak paham dalam jamaah artinya. Dan saya pun gak ngerti persis kesalahan jamaah di mana, pokoknya saya tuh intinya ya supaya kaslun lah, malas di sam jamaah, malas. Akhirnya ba'da asar saya mandi, saya ditunggu di luar. Sepuh gitu ya. Assalamualaikum, salam. Monggo Pak, monggo. Nah, tak suruh masuk itu. Anu napa nggih? Nah. Oh, saya niku anu pengen pinanggih jenengan. Saya mau ketemu sampean. Oh, nggih monggo lenggah rumiyin monggo. Wonten napa? Kula niku namung tanglet. Tanglet napa, Pak? Kula niki kan ya sudah jamaah lawas sih. Tapi saya tuh bisa dikatakan ya keimanan dalam jamaah itu ya mungkin kecil lah. Tapi saya termasuk orang lama. Gini, apa benar ya kita ini atau jenengan atau yang lain yang keluar dari jamaah itu, walaupun nggak diucapkan di mulut mereka, kita dianggap murtad. Saya jawab, loh ya iya no Pak. Maksudnya jenengan nggak paham seperti itu. Ya ini, oh berarti ngoten alasannya ya. Saya itu udah lama masuk itu pun suwe, karena Imam Darah itu teman saya. Itu Imam Desa sana itu dulu ke Kediri sekitar tahun 70-an, 80-an awal saya di Kediri sana. Tapi kan jangan betul paham jamaah Pak, udah gitu. Wah, kalau niku nganu piye ya? Yes, pokoknya saya menganggap biasa saja lah. Ya biar saat itu saya tapi tetap sholat. Cuman kehidupan saya sekarang ini di komplek Islam Jamaah. Ya, saya ditunjukkan daerah sana, desa sana di komplek Islam Jamaah. Dan masjidnya hanya dua-duanya itu satu RW masjid Islam Jamaah semua, dua-duanya. Oh, iya. Akhirnya cerita membongkar semua, diceritakan semua. Saya tanya lah anak-anak jenengan bagaimana? Anak saya di Jakarta, kayaknya sih nggak ngaji kayaknya. Karena orang tuanya nggak begitu kayaknya nggak ngaji di Islam Jamaah. Nah, dan jangan kertasan pun kok ada istilahnya ada kegaduhan seperti ini. Rencana buka YouTube itu loh. Oh, alhamdulillah. Sehingga saya mau menanyakan, apa bener toh bahwasanya selama ini kita yang menetepi itu, bahwa kita yang tetap itu ada sebuah kesesatan, leres Pak. Lah kalau kata pripun, ini saya model seperti ini ada dua ya serang. Ada dua. Dulu waktu Mbak ngecor itu sorenya saya didatangi. Ini kemarin, kalau yang dua ini baru saja kemarin. Buat niatan Mbak, jenengan dan masjid. Sholat biasa sholat, apa-apa. Betul apa? Buat pripun buat tak kondani kan. Sholat. Nah, sekiranya ada infak ya infak yang langsung menyalur ke masjid itu aja. Oh ngoten nggih. Nek persenan pripun Pak? Kalau ini persen kan biyen mboten cocok masalah. Jadi sejak dulu saya itu nggak cocok dengan persenan. Tapi artinya jenengan paham ya Bapak. Oh saya tahu, tapi saya itu waktu itu ya sak duwe lah. Ya dikasih tak isini 10.000, 20.000 ya terserah saya. Tapi waktu itu saya udah janggal. Titik poinnya itu iki jane ra bener nih, ra bener sing endi. Memang kita terus terang aja, memang banyak di kalangan orang-orang di Islam Jamaah itu kadang dia saking kuatnya syubhat itu dia bingung. Dia itu tidak percaya tentang kebenaran Islam Jamaah tapi belum tahu kesalahannya di mana. Kan aneh ya, baru nanti adem. Ya, sehingga tak tunjukkan poin. Cuman katanya gini, lah iya, sejak saya masuk tahun 80-an awal sampai sekarang bahkan tadi malam itu kok nasihatnya kok 5 bab aja ngaji ngamal belo
sambung jamaah taat. Haji aman. Saya tanya, dari sisi itu jenengan ada kejanggalan nggak, Pak? Wah, dari pun janggal. Janggalnya pripun? Nah, sayangnya saya nggak rekam. Sebenarnya saya rekam suara gitu. Lumayan ya sebenarnya. Janggalnya gini, di saat di TV, kalau aku nonton TV tak, banyak ustadz ceramah-ceramah, banyak dalil-dalilnya, poin-poin. Masuk jamaah berhenti di 5 bab saja. Apa kedangoten itu tak? Nah, enggak Pak. Di 5 bab itu kan rangkaian mereka sendiri aja. Yang mereka susun, yang mereka ikat kepada jamaahnya, sehingga jamaahnya seakan-akan tidak ada cara ibadah kecuali dengan cara 5 bab ini. Oh, iya. Terus melihat. Iya. Monggo pripun. Niku loh kalimat ngeten niki lho, umpama Bapak Imam mboten pulang ke Indonesia, awake dhewe bakal dadi apa? Umpama Bapak Imam itu, Bapak Imam Nur Hasan nggak pulang ke Indonesia saat di Mekah, kita jadi apa? Kita nggak akan dapat hidayah. Dan niku pripun tak menurut jenengan? Nah, ini yang namanya taklid, Pak. Taklid tentunya. Sebelum Pak Nur Hasan pulang ke Indonesia itu Islam, sebelum beliau berangkat ke Arab Saudi, di Indonesia sudah ada Islam yang besar. Sudah banyak Islam, banyak kiai-kiai, banyak ulama-ulama Indonesia sudah banyak. Oh, gini. Dan bahkan kalau kalimat seperti itu misalnya, seandainya Pak Nur Hasan itu masuk kepada namanya syirik nanti. Kalau Allah menunjukkan, menghidayah benar-benar hidayah, ya dari siapapun mesti ada lah. Namanya syirikut ta'ah, taklid buta ya di sini. Nah, di sini ini. Maka masyarakat muslimin hafidhullah ta'ala, pertemuan saya kurang lebih 1 jaman lah. Ya setengah jam sampai 1 jam lah. Saya nggak lihat jam juga. Asik. Kenapa pengen sepuh ini orang-orang yang lawas, katakan orang lawas saja. Kalau sepuh jamaah enggak, dia tak tanya sama dapat dapuan saya tidak. Kula mboten dapat dapuan, mboten enten jamaah dapuan kula mboten. Cuman dari dulu saya memang ikut-ikutan gitu karena memang di desa saya kan mayoritas nih. Nah, imam daerah itu dulu ngajak saya. Dulu saya ketemu Pak Nur Hasan langsung ke Kediri. PA di sana. Nah, tapi saya itu cara bahasanya gak paham gitu aja. Apalagi di saat ini. Di saat-saat ini yang sudah jelas terang benderang. Bagaimana sahabat-sahabat para mantan yang membuka akal sehat, akal waras, dan akal selamat kepada saudara tua kita. Tentunya lebih gamblang lagi, lebih jelas lagi. Bahwa semua yang diajarkan mayoritas ya yang bernuansakan taklid buta, bernuansakan takfiri adalah ajakan atau dakwah yang didakwahkan oleh Islam Jamaah sebagai dakwah sesat. Nah, sesat menyesatkan. Kamu udah tidak aja nanti nabuk gelas amruk ya. Sesat menyesatkan. Nah, ini aja lah. Dan beliau baru nyadar, ya Allah, alhamdulillah, berarti selama ini pertanyaan-pertanyaan saya, keraguan-keraguan saya yang membuat saya bimbang, membuat saya ragu, terjawab sudah. Sampai kurang lebih jam 5 dari jam setengah 4, jam 4 sampai jam 5-an dia pamit. Nah, sambung lagi kita. Dan jenengan kok duduknya ini sinten, soalnya ada YouTube kemudian didarahkan, ternyata yang punya YouTube itu dekat rumah saya itu, gak jauh dari rumah jenengan. Nah, ayo para wong-wong lawas dalam Islam Jamaah sudah banyak yang membuka. Karena sekarang walaupun orang tua pun buka YouTube, kalau sekedar buka YouTube bisa. Ya. Sudah, ini tentang masalah keselamatan dunia dan akhirat. Anda bertahan di dalam, sudah tahu tentang kesesatan Islam Jamaah, masih bertahan, ya berarti Anda menyengsarakan diri Anda sendiri. Maka segeralah hijrah
membuka akal sehat kita, membuka akal waras kita. Orang-orang lawas sudah mulai, alhamdulillah. Nah, insya Allah kemarin sudah saya kasih pembekalan, karena beliau juga tidak mungkin karena hijrah, karena mayoritas Islam jamaah. Walaupun saya katakan kalau orang-orang tua di sana, orang-orang tua di sana itu hanya ngikut semua sebenarnya, karena masjidnya kebetulan satu RW ada 2. Oke semua, saudaraku semua, ayo tetap semangat, salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.